Rocky, kita lanjutkan ngobrol kita politik, ngobrol politik hari ini, tapi kita obrolin jangan terlampau serius karena situasi sekarang ini sudah tegang, memburuk. Kalau kita terlampau serius nanti nambah kening banyak viewer kita berkerut ya, Bung Rocky ya. Yes, tapi ada hal yang harus kita pamerkan, yaitu hasil temuan Kongres Rakyat atau apa? Musyawarah Rakyat. Ya. Jadi itu pertanda awal bahwa ini akan berlanjut terus karena nama-nama yang disebut itu antara bergembira dan kaget namanya disebut. Ya betul. Musyawarah Rakyat ini Projo ini mengumumkan 10 nama capres dan kita tidak terlalu terkejut karena tetap saja nama Pak Jokowi yang diumumkan paling atas ya. Ini berarti sinyal dulu ketika Pak Jokowi mengingatkan ojo ke susu itu, maksudnya itu gitu ya sekarang. Ya kan gitu. Nah, tetapi ada dua hal yang menurut saya menarik untuk kita soroti dari pengumuman nama ini. Dari 10 nama itu, nama-nama di lapisan di atas itu adalah nama yang selama ini memang kita tahu, dan agak mengejutkan nama Anies Baswedan juga ada di situ. Nomor 2 itu disebutnya justru Sandiaga Uno, gitu, bukannya Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu hanya di urutan ketiga di bawah Pak Jokowi. Tertinggi itu Pak Jokowi 29%, tapi belum magic number ya, belum ya, karena masih 29%. Kemudian Sandiaga Uno 16, sekian persen, Ganjar Pranowo, ada Prabowo juga gitu 11%. Dan menarik ada juga Anies Baswedan di urutan ke-4 dan juga Ridwan Kamil di urutan ke-5. Tetapi satu hal ini yang saya kira ini paham nggak sih Projo ini bahwa ketegangan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi itu sebenarnya jangan ditambah-tambahin lagi. Masa mereka tempatkan nama Puan Maharani di urutan ke-6 nih Bung Rocky. Ini kan keterlaluan, dan angkanya kalau Puan Maharani itu cuma berapa tadi saya coba baca, cuma 4,6%. Jadi Puan Maharani ini bersama klasternya ada Deddy Mulyadi, ini mantan Bupati Purwakarta, Muldoko 2,57%, dan Andika di urutan paling bawah 1,42%. Jadi ada klaster 5 atas, ada 5 bawah gitu. Yang 5 atas pasti donasinya paling banyak tuh. Oh gitu ya, termasuk Anies dong ya. Gitu. Ya. Dan kita ngerti bahwa nama-nama itu kan nama-nama yang diinginkan oleh musra ini supaya tidak menghalangi ambisi Pak Jokowi. Jadi tetap aja Anies ditaruh di situ sebagai basa-basi gitu. Sandiawan juga udah pasti. Sandiaga. Sandi pasti menyumbang di situ karena nggak enak masa menteri nggak membackup Projo ini kan. Dan kita lihat bahwa, atau saya menduga itu mungkin diputuskan jauh sebelumnya tuh. Jadi panitia udah putuskan lebih dahulu ini calon-calonnya, baru bikin musrah itu kan. Gampangnya begitu tuh. Dan yang paling menyedihkan ya itu Ibu Puan tuh. Kan agak nggak masuk akal. Projo ini didirikan untuk membackup Jokowi pada waktu itu dengan mengandalkan konstituen PDIP tuh. Mana mungkin Puan justru di bawah tuh. Kan konstituen PDIP itu pasti pro Puan tuh. Walaupun secara nasional tidak pro, tapi kalau itu di wilayah PDIP, Puan pasti tinggi kan. Nah, Projo ini kan wilayah PDIP, itu kenapa Puan rendah? Nah, itu yang bisa bikin ngamuk Ibu Mega. Ini yang bener aja kalian tuh. Kalian berburu di kebun binatang dan nggak ketemu juga apa namanya nih animalnya gitu kan, itu sulitnya tuh. Jadi kita membaca sinyal pertama dari pertemuan itu adalah untuk nantang-nantang Bu Mega, kira-kira itu poinnya tuh, sambil gede-gedein Pak Jokowi. Dan Ibu Mega langsung dapat feeling pertama, ini kerjaan Jokowi untuk nantang-nantang gue tuh. Masa Jokowi di atas terus anak gue di bawah gitu kan, gila tuh. Mestinya satu paket dong, orang yang pro Jokowi pasti juga pro Puan. Karena musyawarah rakyat ini konstituennya adalah PDIP. Kan lain kalau konstituennya Muslim itu masuk akal Puan di bawah itu kan ajaib tuh. Oke, jadi sebenarnya kita bisa simpulkan musyawarah rakyat ini ya nggak genuine lah. Ini adalah sebuah event memang yang di-create untuk melambungkan Jokowi, dan kemudian juga mulai membuat menarik garis gitu ya antara Jokowi dengan Pak Prabowo antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega seperti kita bahas sebelumnya. Ya, saya sih senang-senang aja kan, itu pasti akan ada kerusuhan internal di kalangan pendukung Jokowi dan Mega kan. Itu bagi saya itu enak-enak aja. Cuman bagi publik juga merasa ajaib ini.
pertarungan itu tuh. Dan kita selalu gembira kalau ada pertengkaran di antara mereka tuh kan. Nah, yang saya nggak gembira, banyak akademisi yang terlibat di dalam proyek rekayasa ini. Itu yang saya anggap bahwa ada pendangkalan juga di kalangan akademisi atau statistician, mereka yang paham tentang arah bangsa ini, kenapa harus terlibat di dalam kepanitiaan itu kan? Itu buruk tuh, dan orang akan satu waktu akan nilai itu bahwa segitu aja kualitas akademisi kita itu, dan dengan mudah disulap oleh seseorang yang dungu tapi ambisinya besar. Lalu kita anggap bahwa kalau begitu yang disebut integritas dalam dunia akademisi itu apa itu? Kalau begitu kemampuan kita untuk mewujudkan demokrasi di masa depan itu bagaimana kalau kita tidak punya lagi kalangan kritis? Kan saya selalu ingin kampus itu ambil jarak dari kekuasaan dan terlibat di dalam politik oposisi. Itu sebetulnya fungsi dasarnya tuh. Apalagi akademisian yang mengerti tentang arah bangsa, tahu tentang problem, mengerti mengapa Jokowi berbohong. Kan mereka tahu cara Jokowi berbohong. Sekarang mereka tambal itu dengan daftar yang Pak Jokowi ada di atas. Jadi jagokan seseorang yang tukang bohong. Kan itu. Memang ada sentimen bahwa jangan sampai kalau bukan Jokowi, negara ini jatuh pada pemimpin Islam. Itu juga buruk cara berpikir itu kan. Akademisi masa berpikir dalam kecurigaan konspirasional. Ini masalahnya tuh. Jadi saya tahu banyak orang di situ, dan harus kita jujur katakan bahwa dalam upaya untuk menghasilkan value dalam politik, lakukan sesuatu itu secara masuk akal. Oh, ini betul-betul nggak masuk akal. Tapi kita senang, makin lama makin banyak ternyata sejarah tuh menapis sebetulnya dengan filter yang kuat. Bahwa ini memang segitu aja karakternya kan. Itu intinya. Dan sejak awal kita juga tahu, karena menjelang berbagai musyawarah ini kan ada juga pertemuan relawan, dan Pak Jokowi sekarang ini baru secara terbuka ya. Kalau kemarin kan bicara, beliau dulu selalu ngomong bahwa dia itu seperti menampar mukanya kalau menginginkan dia 3 periode gitu. Tetapi Pak Jokowi kan kemudian sekarang mengubah kalimatnya, dia ubah gitu. Satu, meskipun dia menyatakan tidak mau 3 periode, tetapi kata dia tidak dilarang dalam negara demokrasi orang bebas bicara tentang wacana 3 periode. Dari sini kan sebenarnya kita sudah mulai tahu tahapan-tahapan seperti apa yang akan dilakukan. Iya, tidak dilarang orang bicara sesuatu yang dungu. Makin dalam demokrasi makin dungu makin bagus sebetulnya, karena memang nggak semua orang harus ucapkan hal yang bermutu tuh. Tetapi kita mau lihat tuh perubahan wacana. Dari Jokowi merasa ditampar mukanya, sekarang dia merasa pipinya diusap-usap gitu. Nah, di situ dungunya tuh kan. Karena kalimat itu kan kalimat yang bisa dianalisis secara semiotik, bahwa memang sebetulnya di awal Presiden Jokowi sudah menginginkan itu. Tapi ya malu-malu kucing karena belum ada big data yang dukung dia. Karena akademisi belum bisa disogok. Nah, sekarang setelah akademisi disogok, maka datang kalimat itu. Bahkan dia sebut bahwa ya ini saya pro konstitusi tapi juga pro kehendak rakyat. Kan itu bahasa tersamarnya kan. Jadi konstitusi melarang tapi kehendak rakyat menginginkan. Yaitu kehendak rakyat mana ya? Kehendak rakyat yang ada di musra itu kan. Jadi Jokowi memanfaatkan dua diksi itu. Padahal sebetulnya kalau saya yang ngomong boleh, kalau jurnalis yang ngomong boleh, atau pengamat yang ngomong boleh. Tapi ini presiden ngomong begitu, saya pro konstitusi, tapi saya pro juga kehendak rakyat. Kata tapi di situ artinya itu keinginan supaya konstitusi dibatalkan oleh kehendak rakyat. Bagus juga kalau melalui referendum. Tapi kalau melalui musrah, di mana kehendak rakyatnya? Itu kan kehendak rakyat yang ada di dalam gedung ber-AC itu yang kemudian menghasilkan 10 nama itu. Yang kedua, tidak boleh Presiden Jokowi sebagai presiden mendua dalam soal itu. Dia mesti bilang bahwa saya dilarang oleh konstitusi. Mau siapapun, mau kehendak rakyat yang... Kan kehendak rakyat ada dua, kehendak rakyat yang pintar dan kehendak rakyat yang dungu. Ternyata dia pilih yang kedua mungkin. Saya makin sadar begitu mendengar penjelasan Anda tadi. Berarti diksi rakyat pun, musyawarah rakyat pun itu sebenarnya itu betul-betul sudah dipertimbangkan masak-masak, itu bagian dari tahapan itu tadi ya. Iya, itu yang disebut the semiotic condition of politics itu. Itu saya dulu ngajar begituan tuh. Bagaimana memanipulasi istilah itu supaya sensasinya dapat itu kan. Musyawarah rakyat. Itu kan artinya 2 kali diucapin jadi headline, 3 kali diucapin itu seolah-olah benar, 4 kali diucapin langsung berhasil kan. Jadi hal semacam itu gampang kita bagi orang yang terlatih di dalam
logika, dia langsung ngerti itu bahwa itu memang istilah yang dipakai tuh. Sama seperti Korea Utara bilang kami demokratik Republik Demokratik. Oh iya, dikasih dua kalimat Republik Demokratik ya, padahal isinya adalah apa namanya itu, totalitarianisme itu. Kan itu soal-soal begitu. Jerman juga dulu begitu, pakai nama demokratik, macam-macam lah. Tapi intinya begitu, itu permainan yang dibuat untuk menyulap bawah sadar publik yang biasanya dipakai oleh Goebbels di waktu Nazi. Ya. Dan jadi sebenarnya potongan-potongan puzzle-nya udah mulai semakin lengkap gitu ya. Iya, itu enak potongan puzzle. Tinggal satu lagi puzzle. Kita mulai dulu misalnya soal tiga kemungkinan ditampar, ingin menjerumuskan, atau cari muka, kemudian kemudian ojo susu kan gitu ya. Terus kemudian berikutnya bahwa wacana 3 periode itu tidak dilarang dalam negara demokrasi. Nanti pada ujungnya yes, atas nama karena kehendak rakyat saya akan maju lagi pada 3 periode. Kira-kira potongan ini yang kita tunggu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu yang puzzle itu akhirnya disempurnakan oleh kedunguan intelektual yang ada di sekitar Jokowi kan. Ya. Kan kalau Bung Karno dulu menginginkan seumur hidup, lalu dia pidato sendiri kan, skala macam retorika dia ucapkan di situ, dan rakyat disihir oleh Bung Karno dengan kemampuan retoriknya. Ini nggak ada pada Pak Jokowi, karena itu dia sewa intelektual kan, itu intinya kan. Ini analisis saya begitu tuh. Jadi pasal terakhir dipasangkan oleh intelektual yang disewa negara tuh. Yang kita biasa kita sebut dalam istilah-istilah analisis mereka itu Gramscian, itu dia bukan intelektual organik yang berupaya untuk mempertahankan kesadaran publik, tapi ini intelektual yang intelektual sewaan negara. Dan itu juga banyak pakar hukum HTN, pakar psikologi sosial, pakar analisis sosial ada di sekitar Pak Jokowi untuk memuluskan musrah ini. Jadi ini skrup-skrup yang udah karatan sebetulnya kemampuan berpikirnya, lalu dimanfaatkan oleh oligarki itu. Jadi kalangan akademisi itu disewa 2 kali oleh oligarki buat minyak pelumas kepanitiaan, dan disewa oleh feodalisme Jokowi itu. Jadi mereka berinduk pada dua nilai sekarang. Jadi kalau saya rumuskan begini, para intelektual yang ada di situ berinduk pada 2 kemaksiatan, yaitu 1 oligarki, yang 2 adalah feodalisme. Itu intinya. Ya, hilang sebetulnya the very ethics of the intellectuals. Iya. Oke, tetapi perlu kita ingatkan juga ya bahwa potongan puzzle itu nanti bisa aja kemungkinan dicuri. Itu bisa aja karena kenaikan harga BBM, bisa karena pemburukan ekonomi dan lain-lain. Jadi jangan terlalu optimis juga. Dan tentu saja saya kira karena kita tadi bicara faktor Ibu Mega, PDI pasti tidak mau tinggal diam semacam itu, karena seperti kita ketahui kan Puan Maharani sekarang sudah aktif safari kemana-mana juga. Ya, kita tunggu betul-betul Baratayuda ini dan siapa yang Pandawa palsu sebetulnya kan. Dan keadaan ini yang ya kita nikmati aja. Kan saya hidup di 2 wilayah LSM bertahun-tahun, wilayah akademis juga bertahun-tahun. Jadi saya ngerti itu kimia-kimia di dalam Kongres Musyawarah Rakyat ini, yang akan jadi musyawarah kedunguan rakyat. Iya. Tapi Anda mengambil analoginya pewayangan, dan pewayangan itu memang Pandawa Kurawa gitu ya. Itu jadi antara Angel dan Evil gitu. Tapi kalau yang terjadi Kurawa dengan Kurawa, bagaimana apa yang terjadi? Jadi yang ini sebetulnya kita senang kalau Kurawas versus Kurawa tuh, dan politik bisa berubah tuh, Kurusetranya jadi lain, nggak ada yang menang, dan ya bumi hangus akhirnya tuh. Iya. Saya kira ini jadi value-nya hilang sebetulnya kan, dari Mahabharata ada value-nya. Ya, saya kira perlu ada wayang modern gitu yang membuat episode baru gitu, tidak lagi selalu antara Pandawa dan Kurawa gitu, dan atau pandangnya para Kurusetra gitu. Sekarang bisa terjadi Kurawa bertemu dengan Kurawa, saya tidak tahu pandangnya apa namanya. Nanti ada peta-peta seperti peta Sambo tuh. Nanti Kurawa sana bikin peta tentang Kurawa ini bikin peta tentang Kurawa sana. Oke. Ya, kita bersihkan tuh Kurusetra itu dengan 0%. Siap, oke. Thank you.